Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Arifin Fatur Rahman. Pada kali ini saya akan membahas apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi suatu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, ataupun aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik menggunakan atau perangkat. Allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Lalu trunk link memungkinkan beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802,10. Dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk itu bisa mengizinkan semua VLAN, tapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Dynamic Trunking Protocol atau bisa disebut dengan DTP. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Kedua juga ada DTP, dan poin kedua yaitu DTP merupakan Cisco Proprietary Protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Nah, yang ketiga, secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Nah, ini ada contoh tabel dari dynamic trunking protocol. Dynamic auto, dengan dynamic auto jadi akses, dengan disable dan terang jadi terang, dan dengan akses jadi akses. Jika di dynamic disable dengan auto dan disable dan terang itu menjadi terang, tapi dynamic disable dengan akses tetap menjadi akses. Namun terang dengan dynamic auto, dynamic disable dan terang itu tetap terang. Nah, sementara untuk dengan akses ini menjadi limited connectivity. Akses dengan dynamic disable, auto dan akses tetap akses, dan terang dengan terang juga menjadi limited connectivity, sama seperti terang dengan akses ataupun akses dengan terang. Oke, kita lanjut saja ke implementasinya. Juga lupa. Oke, sudah. Nah, ini kita sudah memberikan alamat IP yaitu 192.168.1.0/24. Sementara untuk yang biru kita kasih 192.168.1.2.1 atau .0/24 ya. Nah, ketika sudah gini, kita langsung masuk saja ke switchnya ya. Lalu cari sini, kita enable konfigurasi terminal. Di sini kita VLAN 1, VLAN misalkan jambu. Nah, dikarenakan di sini default VLAN 1 may not have is not change, berarti kita memakai nama default saja ya, karena di Cisco saya tidak bisa. Lanjut saja ke VLAN 2.
Ini VLAN, ini kita kasih nama sebagai mandat. Nah, kita langsung saja ke untuk memasukkan VLAN trunking ini bagaimana. Nah, tapi sebelum itu kita hubungkan dulu VLAN ke masing-masing ini. Kita terlihat jelas. Nah, kita interface range FA 1 per 1 sesuai mode akses, sesuai mode akses VLAN 2. Kenapa VLAN 2? Karena kita kan berseberangan ya, agar kita di switch terdaftar ataupun PC 0 ini bisa masuk ke PC 2 ataupun VLAN 2. Ntar kita masuk enter range lagi FA yang 0 per 1 sesuai mode akses, lalu sesuai akses VLAN, ini akses VLAN 2. Nah, di sini sudah bisa, kita langsung ke VLAN yang 2 agar bisa menghubung ke VLAN 1. VLAN 1. Nah, ketika sudah begini, kita coba tes dulu ya. Kita akan coba dulu dari sesama VLAN. Di sini successful. Nah, ini di sini file aja wajar karena itu berbeda jaringan, tapi kita coba di simulasi saja. Itu sudah berhasil. Oke, jika sudah berhasil, kita lanjut ke mode terang. Nah, ini masih dekat-dekat. Nah, oke, kita sudah membuat satu lagi VLAN kita, tapi sebelum itu kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Interface, kita coba dulu. Interface 1. Oke, kita coba interface FA. FA pesan 1. Oke, kita langsung password mode akses interface range. Nah, password akses VLAN 2. Lanjut lagi interface
interface FA satu per satu. Maaf. Lanjut. Nah, kita sedang konfigurasi ya teman-teman. Kita lanjut langkah berikutnya, kita akan lihat dulu show. Sebentar. Oke, kita salah tadi ya, do show dengan brief. Oke, kita sudah terhubung ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, int fa 6/1 SW mode access, SW mode trunk. Nah, gunanya itu trunk ini untuk apa? Karena trunk ini berguna untuk menghubungkan dua VLAN tadi, yang dari switch port yang pertama ini, lalu yang kedua, nah yang ini nih, yang ini ke sini, jadi agar bisa saling terhubung. Oke, kita agar, nah ini sudah bisa ya. Kita ke berikutnya. Kita buka switch pertama lagi, interface range FA 6/1 SW mode access, SW mode trunk. Nah ini dia, kita sudah bisa terhubung. Oke, saatnya kita coba dihubungkan. Bentar, lupa dilihat dulu. Nah, ini sudah successful, berarti sudah bisa berhasil ya teman-teman. Ini saatnya kita akan menggunakan langsung ya. Masalah tapi show tapi saya lupa lagi, tapi ya kita langsung ke langkah berikutnya. Saatnya kita implementasikan. Oke, kita buat implementasinya ya. Kita sudah membuat suatu jaringan. Maaf ya, di sini sedikit rada bersih karena baru saja hujan, terjadi hujannya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke implementasi. Sudah. Kita ketik 0
return enable terus sudah ketik enable kita implementasikannya seperti tadi ya, dengan seperti tadi yaitu config terminal lalu VLAN 1 seperti biasa namanya default ya, yang default ya sudah tuh. VLAN 2 kita kasih namanya VLAN anggur saja ya, 2 ya nggak bisa ya. Anggur. Oke, kita sudah di sini kita ketik INF range FA 0.1 sampai 2 INT range FA 0.1 sampai 2 SW mode akses SW akses VLAN 2. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke tab berikutnya, int range FA 0 sampai dari 3 sampai 4. Oke, kita ke SW mode akses SW akses VLAN 1. Nah, kita di sini sudah ya bisa. Kalau kita do show VLAN dulu. Nah, ini di sini kita sudah terhubung ya. Lalu yang berikutnya kita akan function, yaitu kita int range lalu FA 05 SW mode access SW mode trunk. Nah, oke, di sini kita sudah bisa ya teman-teman. Yang kalian lihat to down to up. Teman-teman tadi ada yang salah ternyata ya. Range 5 itu. Nah, tadi kita ada yang salah guys ya. Itu kita range FA 05. Show mode trunk, kita langsung show trunk encapsulation. Nah, ini dia encapsulation ya, bukan mode trunk, salah kita yang terlewat ya. Antek trunk. Nah, hasilnya sebenarnya kita sudah berhasil, tapi saya lupa lagi untuk trunk. Jadi bagaimana ya, kalian jika ingin ya, sebenarnya ini tadi sudah berhasil, namun ya jika kalian ingin mengubahnya ya, menjadi dynamic auto ataupun yang tadi kita di config tuh. Nah, ini kita dynamic auto, dynamic disable atau access, jadi dynamic auto ataupun dynamic disable, kita tinggal ubah tadi di kisahnya saja ya. Ada yang terlewat ya, kita enable show mode access akses mode akses. Nah, kita sudah ya swap mode akses swap mode trunk. Walaupun kita coba lagi tadi seperti ini, swap mode trunk INT range FA 7/1 SW mode trunk
kalau kita sesuai mode encapsulation. Oke. Nah, teman-teman tadi teman-teman tadi ada kesalahan, ternyata ini tidak di encapsulation ya, saya lupa ya. Ya mungkin segitu saja. Jadi saya mohon maaf bila saya ada banyak sekali salah dalam video kali ini karena saya sedang belajar juga. Jadi mohon maaf bila ada saya salah kata ataupun kata yang tidak terdengar karena di sini sedang hujan besar ya, dan juga saya masih gugup untuk menyampaikan secara monitor begini karena ilmu saya masih kurang dan saya bisa lagi untuk belajar ke depannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di next video. Dadah.